Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami datang berterima kasih kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini Bapa, di mana pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan, gagah dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah perbuatan yang tidak berkenan. Kau tangtongan. Tema renungan Gereja Toraja dalam minggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Sepintas perikop hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Apakah benar demikian? Pada ayat 3, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa, mungkin beribadah dengan Tuhan. Ia segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ayat 4. Sekilas jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seorang, bukan? Sebenarnya jika ditelisik, pemazmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Kesadaran tersebut termuat di dalam dua
frasa pada ayat 4b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Perhatikan kata menyerahkan dan bersumpah. Kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja. Seorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya, dosa di atas memang dilakukan secara sengaja. Perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemazmur. Sama seperti pemazmur dalam pengakuan gereja Toraja, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa. Hal itu dikarenakan karena manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah. Namun hal menarik yang mesti diperhatikan adalah, apakah kita masih hidup berkanjang di dalam dosa? Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi Ia sungguh tidak berkenan kepada orang yang secara sengaja terus berkanjang di dalam dosanya. Itulah perbuatan yang tidak berkenan baginya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan pada kami pada pagi hari ini, untuk mengajak kami tidak berbuat yang tidak Engkau berkenan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi atas diri kami masing-masing pada pagi hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menuntut ilmu. Kau berikan hikmat sehingga apa yang dicita-citakan dapat dicapai karena kuasa dan pertolongan-Mu. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pemulihan, Kau berkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga usaha untuk kesembuhan bisa didapatkan daripada-Mu. Tuhan berkami dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kau bukakan jalan ya Tuhan, sehingga dapat memperoleh pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, inilah doa permohonan kami, dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.